Halo, jumpa lagi bersama saya Ahmad Rashidul Amin dalam Jadul Learning. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pajak dan manajemen pajak terkait dengan transfer pricing. Apa itu transfer pricing? Kemudian isu-isu apa yang cukup relevan berkaitan dengan praktik transfer pricing, baik itu dalam konteks transaksi domestik maupun internasional, dan apa langkah-langkah manajemen dan perencanaan pajak yang dapat dilakukan terkait dengan transfer pricing. Yuk langsung saja kita bahas mengenai manajemen perpajakan terkait dengan transfer pricing. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai step by step penerapan arm's length principle atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penentuan harga transfer, pada video ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal yang bisa direncanakan atau dikelola terkait dengan transaksi dalam hubungan istimewa. Nah, bentuk perencanaan pajak apa yang perlu dilaksanakan apabila kita melakukan transaksi-transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa? Pertama-tama kita harus mengedepankan terlebih dahulu apa yang disebut dengan Savant Framework. Savant Framework ini adalah salah satu framework perencanaan pajak yang lazim digunakan dalam praktik perencanaan pajak gitu ya. Kemudian dari Savant Framework ini kita akan merumuskan beberapa langkah perencanaan pajak material dan langkah-langkah perencanaan pajak dari segi formalnya. Savant Framework ini apa? Savant ini adalah singkatan gitu ya dari 5 aspek. Yang pertama adalah strategi, yang kedua adalah anticipation, yang ketiga adalah value adding, keempat adalah negotiation, dan kelima adalah transformation. Nah, strategi ini adalah aspek bahwasanya perencanaan pajak itu harus sesuai dengan strategi perusahaan. Dan strategi perusahaan khususnya berkaitan dengan keselarasan tujuan gitu ya antara manajemen dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian Savant Framework ini juga harus sejalan dengan implementasi strategi yang dijalankan oleh perusahaan secara keseluruhan. Jadi kalau perusahaan sudah menetapkan strategi ini, kemudian menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengimplementasikan strategi tersebut, maka perencanaan pajak juga harus mengikuti perencanaan strategis tersebut. Dan Savant Framework juga harus mendukung pencapaian tujuan dari perusahaan secara keseluruhan. Kemudian aspek yang kedua adalah anticipation. Jadi bentuk-bentuk perencanaan perpajakan yang berkaitan dengan transfer pricing itu harus mengantisipasi beberapa dinamika regulasi, khususnya berkaitan dengan transfer pricing. Regulasi-regulasi yang ditujukan untuk menghindari gitu ya, atau menangani penghindaran pajak yang agresif, nah ini juga perlu diikuti. Jadi kita harus mengantisipasi dinamika tersebut untuk perkembangan tersebut. Beberapa peraturan mengenai TP ini sebenarnya peraturan yang baru, misalnya terkait dengan Advance Pricing Agreement, ini adalah peraturan yang cukup baru dikeluarkan tahun 2020 gitu ya. Termasuk juga peraturan mengenai TP Documentation, itu juga termasuk peraturan yang baru. Beberapa peraturan tersebut juga muncul karena adanya beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh OECD, misalnya berkaitan dengan proyek BEPS. BEPS ini adalah proyek yang dilakukan oleh OECD untuk mengkaji dan menyusun atau menciptakan suatu rekomendasi kebijakan yang ditujukan untuk memerangi atau mengantisipasi praktik-praktik penghindaran perpajakan yang agresif dalam bentuk erosi basis pajak dan pemindahan penghasilan atau laba ke negara-negara pajak rendah. Kemudian aspek yang ketiga adalah value adding. Ini berarti bahwasanya kebijakan perencanaan pajak itu harus berkontribusi pada penciptaan nilai pada perusahaan tersebut. Nah, penciptaan nilai di sini berarti bisa diartikan secara sempit sebagai penciptaan nilai ekonomik gitu ya. Nilai ekonomik mulai dari nilai konsumen, bahwasanya kita harus memperhatikan bahwasanya perencanaan pajak itu harus memperhatikan nilai konsumen, jangan sampai melukai preferensi konsumen seperti itu. Jangan sampai kita juga menurunkan daya saing kita hanya karena untuk merencanakan pajak seperti itu atau mengelola pajak. Kemudian aspek yang kedua adalah bahwasanya value adding atau aspek value adding ini dapat diartikan juga bahwasanya perencanaan pajak itu harus berkontribusi pada peningkatan laba dan aliran kas. Jangan sampai kita melakukan perencanaan pajak tapi ujung-ujungnya perusahaan secara umum malah mengalami kerugian atau malah mengalami kesulitan aliran kas.
Dan yang terakhir adalah bahwasanya perencanaan pajak itu harus mendukung peningkatan nilai bisnis. Nah, kalau kita bicara tentang nilai bisnis, berarti kita tidak hanya membicarakan dengan laba, kemudian free cash flow, gitu ya, tetapi juga biaya modal atau cost of capital, karena salah satu aspek yang diperhatikan dalam penilaian bisnis ini adalah cost of capital juga. Kemudian aspek yang keempat dari Seven Framework adalah negotiation. Ini berarti bahwasanya transaksi, bukan transaksi, pajak, pembebanan pajak itu bisa dinegosiasikan. Apakah akan dinegosiasikan kepada lawan transaksi atau kepada pihak yang lain. Tapi negosiasi juga bisa diartikan bahwasanya kebijakan transfer pricing itu bisa dinegosiasikan juga dengan induk atau didiskusikan lebih lanjut dengan induk. Karena ini kembali berkaitan dengan aspek pertama, yaitu terkait dengan strategi. Transfer pricing itu selain merupakan sebuah isu perpajakan, dia juga isu akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen seperti itu ya. Jadi seharusnya ketika perusahaan itu mau melakukan transfer pricing dan mendiskusikan transfer pricing ini kepada induknya gitu ya, atau entitas di atasnya gitu, seharusnya perusahaan ini juga memperhatikan bukan hanya aspek perpajakannya saja, tapi justru lebih penting lagi adalah mengenai aspek sistem pengendalian manajemen dan akuntansi manajemennya. Sehingga kebijakan transfer pricing yang sudah dilakukan itu memang sesuai dengan tujuan perusahaan dan keselarasan pencapaian keselarasan tujuan antar perusahaan dengan grup secara keseluruhan. Selain itu, negosiasi juga dapat diartikan bahwasanya kebijakan transfer pricing itu bisa dinegosiasikan dengan otoritas pajak, baik secara unilateral maupun bilateral, khususnya melalui mekanisme APA (Advanced Pricing Agreement). Kemudian aspek yang terakhir dari Seven Framework adalah transformation. Hal ini berarti bahwasanya ketika kita melakukan perencanaan pajak, kita harus memperhatikan transaksi, dan transaksi itu bisa ditransformasikan menjadi transaksi-transaksi yang bisa dikatakan memiliki risiko TP lebih rendah, risiko perpajakan lebih rendah. Nah, ini perlu diperhatikan karena beberapa jenis transaksi itu masuk ke dalam radar otoritas perpajakan di seluruh dunia, dan itu menjadi perhatian khusus gitu ya. Bisa dibilang transaksi-transaksi tersebut adalah transaksi yang berisiko tinggi. Contohnya apa? Jasa intragroup, kemudian bunga, kemudian pembayaran royalti, dan lain sebagainya. Nah, transaksi itu sebenarnya bisa ditransformasi agar risikonya itu bisa menjadi lebih rendah. Kemudian transaksi juga bisa dikelola sedemikian rupa sehingga dia bisa mengoptimalkan pajaknya. Transaksi pun juga bisa disusun sedemikian rupa untuk membentuk suatu skema yang menimbulkan pembayaran pajak secara optimal. Nah, ini adalah 5 prinsip yang harus dikedepankan ketika kita mau menyusun kebijakan perencanaan pajak, khususnya berkaitan dengan transfer pricing. Nah, setelah kita memperhatikan 5 aspek dalam Seven Framework, kita akan lanjut kepada beberapa alternatif yang bisa dilakukan terkait dengan perencanaan pajak material, transfer pricing. Nah, perencanaan pajak material transfer pricing ini dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan tujuannya ya. Tujuan yang pertama dan tujuan yang paling mendasar adalah pengelolaan risiko transfer pricing untuk meminimalisasi risiko temuan atau koreksi fiskal yang berkaitan dengan transfer pricing. Nah, ini harus disettle dulu nih, harus diselesaikan dulu sebelum kita lanjut kepada perencanaan pajak yang berikutnya, yang orientasinya adalah untuk mengoptimalisasi pajak penghasilan terutang secara global. Nah, untuk mengelola risiko transfer pricing, kita perlu melakukan 2 aktivitas utama. Yang pertama adalah assessment atau assessment risiko TP gitu ya. Dan yang kedua adalah pengendalian risiko TP. Nah, asesmen risiko TP ini adalah semacam pemerolehan pemahaman mengenai risiko TP yang ada di suatu organisasi. Ini bisa secara umum bisa digambarkan terdiri atas 3 komponen. Yang pertama adalah kontekstualisasi risiko atau pemahaman mengenai konteks risiko, kemudian analisis risiko. Ini melihat data gitu ya, bagaimana kecenderungan risiko transfer pricing yang ada, dan yang ketiga adalah evaluasi risiko. Ini berarti biasanya berdasarkan hasil analisis tadi kita membandingkan dengan semacam standar atau benchmark
untuk menentukan kira-kira apa yang harus dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko. Nah, ini terkait dengan asesmen. Kemudian setelah asesmen kita akan membahas mengenai pengendalian risiko TP. Tapi kita lihat dulu nih bentuk-bentuk asesmen risiko TP itu ada apa saja. Yang pertama, kontekstualisasi risiko. Untuk memahami konteks dari eksposur risiko ini, kita harus memahami yang pertama adalah kondisi dari usaha wajib pajak itu sendiri, kemudian yang kedua adalah riwayat penentuan harga transfer atau riwayat transfer pricing-nya seperti apa, khususnya yang berkaitan dengan analisis fungsional dan komparabilitas. Kemudian ketiga, riwayat pemeriksaan, apakah sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan khususnya berkaitan dengan TP. Kemudian keempat adalah perkembangan regulasi TP, ini berkaitan dengan aspek antisipasi gitu ya. Kelima, selera risiko atau risk appetite yang disasumsikan perusahaan secara komprehensif. Jadi ini semacam penilaian gitu ya, seberapa besar sih risiko yang bisa diambil atau bisa diterima oleh perusahaan secara keseluruhan. Kalau emang selera risikonya itu cenderung besar gitu ya, berarti dia lebih toleran terhadap risiko atau bisa mengambil risiko lebih besar gitu ya, maka biasanya pengelolaan atau manajemen transfer pricing-nya cenderung lebih agresif seperti itu. Tapi kalau perusahaan ini memiliki selera risiko yang cukup rendah, maka pengelolaan risiko TP-nya itu bakal menjadi lebih ketat. Nah, yang dimaksud dengan selera risiko ini bukan hanya dampak finansial dari koreksi fiskal yang berkaitan dengan transfer pricing, namun juga perlu diingat adanya kemungkinan hilangnya privilege lain karena hasil pemeriksaan. Misalnya karena hasil pemeriksaan, kemudian perusahaan ini tidak dapat memperoleh beberapa fasilitas dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita memahami konteks dari risiko, kita lanjut dengan melakukan analisis risiko. Analisis risiko ini dilakukan pertama kali dengan cara mengidentifikasi sumber hazard. Sumber hazard ini adalah faktor-faktor yang menimbulkan risiko. Misalnya dari segi transaksinya itu barangnya ini adalah barang yang unik, tidak ada pembandingnya. Ini berarti risikonya cukup tinggi. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah analisis dampak berdasarkan hubungan kausalitas. Jadi berdasarkan sumber hazard tadi, apa yang saat ini terjadi dengan faktor risiko itu, kemudian kita memahami gitu ya, kira-kira kalau hal ini terjadi, apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini berarti analisis dampak berdasarkan hubungan kausalitas. Nah, analisis dampaknya dimaksud dampak ini bisa bermacam-macam, mulai dari koreksi fiskal, kemudian ada tambahan pajak berutang, kemudian koreksi yang berkaitan dengan PPN dan pabean, aliran kas, dan lain sebagainya. Kemudian analisis yang ketiga adalah estimasi eksposur dari risiko. Eksposur ini adalah seberapa rentan perusahaan itu terdampak dari risiko tersebut. Nah, eksposur risiko ini bisa diestimasi berdasarkan hasil perkalian antara probabilitas keterjadian dari risiko tersebut dan besaran dampak dari risiko tersebut. Kita bisa menggambarkannya dalam suatu matriks gitu ya. Dampak ini ada dampak yang ringan, kemudian sedang dan berat, kemudian yang probabilitas itu ada yang rendah, sedang dan tinggi. Nah, yang dampak itu bisa ditampilkan dalam kolom vertikal gitu ya, sedangkan yang probabilitas itu ditampilkan dalam kolom-kolom yang horizontal. Kita bisa melihat dari contohnya di sini hasil perkalian antara dampak dan probabilitas gitu ya. Bisa dilihat misalnya untuk hasil perkalian misalnya yang antara ringan dengan dampak ringan dengan probabilitas rendah ini juga diberi warna biru. Kemudian dampak sedang dengan probabilitas itu sedang itu warnanya hijau. Kemudian dampak berat dengan probabilitas rendah ini kuning. Kemudian dampak berat probabilitas sedang itu warna oranye, dan dampak berat probabilitas tinggi itu warnanya merah. Nah, ini menandakan bahwasanya berdasarkan hasil perkalian itu kira-kira suatu faktor risiko atau sumber hazard itu memiliki eksposur risiko yang mana, apakah yang merah berarti perlu perhatian khusus gitu, atau yang biru yang tidak terlalu membutuhkan perhatian khusus. Nah, setelah analisis risiko itu dilakukan, kita mengidentifikasi
risiko yang dapat diterima atau acceptable risk berdasarkan analisis risiko tadi, gitu yang warnanya biru sampai merah tadi, dan selera risiko, seberapa berani kita mengambil risiko, gitu ya. Nah, ini akseptabilitas risiko ini didasarkan pada dua hal ini. Yang pertama adalah sifat dari risiko itu, dan yang kedua adalah sifat dari perusahaan atau sikap dari perusahaan terhadap risiko tersebut, kemungkinan dari risiko tersebut. Dari situ kita akan bisa menemukan kira-kira risikonya ini bisa diterima atau tidak. Kalau bisa diterima ya berarti kita toleransi tanpa ada langkah manajemen risiko. Tapi kalau ada kemungkinan dosanya risiko ini tidak bisa diterima, kita akan melakukan asesmen lebih lanjut dan merumuskan langkah-langkah pengendalian risiko yang harus dilakukan seperti apa. Nah, katakanlah berdasarkan analisis risiko dan pembandingan eksposur risiko atau hasil analisis risiko dengan selera risiko, ditemukan beberapa risiko-risiko yang harus dikelola. Nah, atas risiko-risiko yang harus dikelola itu kita harus mengidentifikasi alternatif pengendalian risiko yang diperlukan. Dari beberapa alternatif itu kita bisa memberikan penilaian gitu ya, kelayakan dari masing-masing alternatif pengendalian risiko. Nah, untuk itu kita harus mengestimasi nih, kira-kira kelayakan pengendalian risikonya seperti apa. Nah, ini bisa dilihat dari kelayakan dari segi legal, kemudian teknis dan ekonomi. Kemudian juga kita bandingkan dengan eksposur risiko tadi. Nah, ini pada tatanan tertentu kita juga harus memperhatikan gitu ya, ketika kita melakukan pengendalian risiko ini, seberapa besar manfaatnya dalam pengurangan gitu ya, atau mitigasi risiko yang mau kita kelola. Apakah manfaatnya lebih besar daripada cost-nya atau malah sebaliknya. Itu juga perlu kita rumuskan. Nah, ini lagi-lagi masih bisa kita gambarkan dalam suatu matriks yang berbeda gitu ya. Berbeda dari sebelumnya, yang sebelumnya itu adalah matriks yang digunakan untuk menentukan eksposurnya seberapa berat, tapi kalau yang ini kita mengambil output dari analisis sebelumnya atau output dari matriks sebelumnya, yaitu eksposur gitu ya. Kemudian kita menempatkan eksposur ini pada kolom vertikal, kemudian untuk yang kolom horizontalnya adalah kelayakan dari alternatif solusinya seperti itu. Kemudian kita memetakan kira-kira eksposur dan alternatifnya itu mana yang harus diprioritaskan. Nah, prioritas itu harusnya diberikan kepada alternatif pengendalian risiko yang masuk dalam kelayakan yang tinggi dan berkaitan dengan eksposur yang cukup berat, yang memang menjadi perhatian dari perusahaan. Kemudian evaluasi nomor 3 ini dilakukan tidak secara linear ya, tapi harus secara iteratif. Jadi ketika kita sudah menemukan beberapa alternatif, gitu kita lakukan kelayakannya seperti apa dibandingkan dengan exposure-nya. Kemudian kita filter lagi dibandingkan dengan alternatif yang lebih banyak, kita kan menjadi punya alternatif yang lebih sedikit atau alternatifnya semakin sempit. Alternatif yang lebih sempit ini perlu kita evaluasi lagi mana yang benar-benar perlu diprioritaskan lebih lanjut. Nah, ini berarti bahwasanya evaluasi risiko itu harus dilakukan secara iteratif. Nah, setelah evaluasi risiko dilakukan secara iteratif, langkah selanjutnya adalah si perusahaan itu menyusun rencana aksi pengendalian risiko berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian step yang kedua berkaitan dengan pengendalian risiko yang bisa dilakukan. Nah, ini pengendalian risiko yang bisa dilakukan ini didasarkan pada selera risiko dari perusahaan itu. Jika risk appetite atau selera risikonya itu rendah, sebisa mungkin risiko transfer pricing itu dihindari. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah mungkin kita menghindari transaksi yang mengundang permasalahan TP gitu ya, atau kita beralih menggunakan transaksi dengan pihak independen. Kemudian manfaatkan exemption yang ada terkait dengan TP ini, misalnya yang berkaitan dengan TP documentation itu ada beberapa batasan gitu ya, kapan perusahaan itu harus
menyelenggarakan dokumentasi penentuan harga transfer. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu bentuk pengendalian. Kalau bisa transaksi-transaksi dengan pihak yang dengan hubungan istimewa itu nilainya yang kecil-kecil saja. Kemudian harga transfer mungkin juga bisa ditetapkan sesuai dengan harga pasar, dan mungkin hal yang berikutnya yang perlu dilakukan adalah restrukturisasi transaksi atau bentuk entitas sehingga transaksi atau entitas tersebut tidak masuk ke dalam radar dari pengujian transfer pricing oleh otoritas perpajakan. Namun apabila risiko transfer pricing itu harus diambil gitu ya, bentuk pengendalian risikonya pun akan berbeda. Yang pertama adalah sesuaikan pengendalian transfer pricing itu, risiko transfer pricing itu dengan kebijakan pengendalian manajemen dan keuangan. Ini berarti biasanya pengelolaan transfer pricing itu harus dilakukan secara ex ante, kemudian sinkronkan antara rantai nilai, kemudian alokasi fungsi, aset dan risiko, dan kebijakan penerapan ALP atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penentuan harga transfer. Yang ketiga adalah negosiasikan kebijakan transfer pricing melalui APA apabila memungkinkan, gitu ya. Kemudian kecuali risiko terkait dapat dikelola, transformasikan transaksi agar risiko dari transaksi tersebut turun. Ini berarti bahwasanya kalau bisa transaksi itu dimodifikasi agar tidak masuk ke dalam radar transaksi yang berisiko. Nah, ada beberapa contoh dari transaksi yang dianggap berisiko kayak gitu ya. Yang pertama adalah transaksi yang berkaitan dengan aset tak berwujud, kemudian transaksi keuangan misalnya utang piutang dan penggunaan instrumen hybrid, kemudian pemberian jasa intragroup, misalnya salah satu anggota dari grup perusahaan atau perusahaan afiliasi gitu ya memberikan jasa kepada afiliasi yang lain, apalagi jasa-jasa yang sifatnya kurang jelas atau abu-abu misalnya jasa manajemen gitu ya. Serta biaya kantor pusat. Kemudian transaksi dengan risiko tinggi, kemudian metode laba transaksional, khususnya metode PSM, jadi transaksi-transaksi yang men-trigger penggunaan metode laba transaksional ini juga dianggap sebagai transaksi yang berisiko tinggi. Kemudian transaksi yang berkaitan dengan ekonomi digital, sampai saat ini sedang digodok kebijakan terkait dengan penghindaran pajak yang melibatkan ekonomi digital gitu ya. Dan ini menimbulkan beberapa transaksi yang melibatkan ekonomi digital itu memiliki risiko yang tinggi. Kemudian transaksi yang melibatkan entitas yang berada di negara surga pajak, dan definisi surga pajak atau tax haven ini juga cukup macam-macam gitu ya, masing-masing negara juga berbeda-beda. Kemudian transaksi yang melibatkan joint operation, kemudian research and development, terutama cost contribution arrangement atau persetujuan kontribusi biaya. Nah, ini biasanya kalau ada project research and development gitu ya, biasanya multinational companies, perusahaan internasional itu ada patungan nih atau saling berkontribusi untuk membangun aset tersebut. Yang terakhir adalah transaksi unik dengan pembanding yang terbatas atau yang kontroversial. Ini adalah beberapa hal-hal yang bisa diperhatikan gitu ya berkaitan dengan penurunan risiko transaksi. Kemudian hal yang lain yang harus dilakukan berkaitan dengan pengendalian risiko TP adalah menghindari sanksi, khususnya dengan cara menghindari skema-skema yang sifatnya artifisial. Karena skema-skema artifisial itu, kembali kita mengedepankan aspek antisipasi gitu ya. Ini adalah objek-objek atau fenomena-fenomena yang sedang dikritisi atau diperangi gitu ya oleh otoritas-otoritas perpajakan di dunia, baik itu otoritas perpajakan nasional maupun organisasi internasional yang memberikan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan hal itu. Nah, ini adalah langkah-langkah pengelolaan risiko TP seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah kita melakukan asesmen risikonya, kemudian berdasarkan hasil asesmen tersebut kita melakukan pengendalian risiko sesuai dengan hasil analisis kita. Kemudian setelah kita settle dengan pengelolaan risiko TP,
Mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki selera risiko yang cukup tinggi, mereka bisa melakukan berbagai jenis optimalisasi PPH terutang secara global. Ada beberapa skema, tapi mungkin itu akan saya jelaskan di video terpisah gitu ya, karena sangat panjang sekali penjelasannya. Meskipun begitu, skema-skema yang ada sekarang juga sudah mulai diserang oleh otoritas perpajakan karena memang melibatkan skema-skema transaksi yang artifisial yang tidak sesuai dengan substansi ekonominya. Nah, langkah-langkah optimalisasi PPH terutang global yang bisa dilakukan adalah pertama kita selesaikan dulu pengelolaan risikonya. Jangan sampai kita melakukan optimalisasi PPH terutang global secara global gitu, tapi kita tidak memahami risikonya seberapa besar sehingga kita malah jadi buntu. Ujung-ujungnya kita akan melanggar aspek value added dan aspek strategi seperti itu dari Savan Frame. Nah, kalau pengelolaan risiko itu sudah oke, gitu ya, kita sudah paham risikonya seperti apa, kemudian kita memiliki selera risiko yang cukup tinggi, mungkin kita bisa melakukan optimalisasi PPH terutang global. Nah, ini biasanya dilakukan oleh beberapa international companies yang merasa ya, mereka bisa mengelola risiko ini dengan cukup cerdik, gitu ya. Nah, bagaimana mereka bisa melakukan hal ini? Yang pertama adalah meminimalisasi PPH untuk entitas yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi. Caranya adalah dengan meminimalkan PKP. Nah, sebagaimana kita ketahui, cara meminimalkan PKP adalah meminimalkan peredaran bruto atau penghasilan. Ini juga berarti bahwasanya kita menetapkan transfer pricing penjualan untuk entitas yang berada di negara pajak tinggi itu juga relatif rendah. Kemudian memaksimalkan biaya pengurangnya, ini berarti sama dengan memaksimalkan gitu ya transfer price yang berkaitan dengan biaya yang ditanggung oleh entitas di negara dengan tingkat pajak tinggi. Yang ketiga adalah memaksimalkan utang. Ini juga bermanfaat untuk memaksimalkan biaya bunga dan memaksimalkan fasilitas perpajakan. Kemudian meminimalkan tarifnya. Jadi sebisa mungkin kalau ada langkah-langkah yang menurunkan lagi tarif pajak di negara dengan tarif pajak tingginya itu bisa dilakukan. Misalnya dengan IPO seperti itu ya. Kalau kita melakukan IPO kan ada pengurangan tarif sebesar 3%, itu bisa dilakukan. Kemudian maksimalisasi pengkreditan pajak. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan keunggulan pajak di entitas pajak rendah. Nah, ini biasanya para penghindar pajak itu melakukan pemindahan basis pajak atau base erosion. Jadi basis pajak di negara dengan pajak tinggi itu dikurangi atau dierosi gitu, namanya base erosion. Kemudian dipindah ke negara dengan pajak rendah seperti itu. Ini disebut juga sebagai profit shifting atau income shifting. Nah, caranya bagaimana? Pemindahan basis pajak ini kalau zaman dulu itu dengan cara ini ya, harga penjualan itu ditetapkan tinggi untuk afiliasi yang berada di negara pajak tinggi. Rendah, mohon maaf. Yang rendah. Sehingga penghasilan di negara dengan pajak rendah itu bisa tinggi. Nah, langkah-langkah ini sudah mulai ditinggalkan karena dengan adanya peraturan transfer pricing yang ada sekarang gitu cukup mudah untuk mengkoreksi transaksi-transaksi jual beli yang transfer pricing-nya itu dibuat atau dimanipulasi untuk memaksimalkan laba di negara dengan pajak rendah. Nah, sekarang yang dilakukan itu adalah daripada memaksimalkan harga jual barang di negara di entitas di negara pajak rendah gitu ya. Multinational companies ini cenderung menyukai pengakumulasian penghasilan residual ke negara-negara dengan pajak yang rendah atau ke negara-negara yang dianggap memberikan fasilitas pajak yang cukup agresif. Maksudnya apa? Jadi transfer pricing itu digeser dari
transfer pricing terkait dengan jual beli barang, menuju ke transfer pricing berkaitan dengan hal-hal yang pembandingnya itu susah. Misalnya jasa. Jasa itu kan bisa dibuat spesifik sekali gitu ya. Sehingga kalau mau dibandingkan dengan pihak luar, itu susah untuk dicari pembandingnya. Kemudian selain jasa ada juga aset tidak berwujud, kemudian pendanaan gitu ya, dan lain sebagainya. Ini yang tadi saya sebutkan sebagai transaksi-transaksi berisiko tinggi itu ya. Itu merupakan area-area yang saat ini masih dipreferensikan untuk diakumulasikan pada negara-negara dengan pajak rendah atau dengan fasilitas pajak yang agresif. Kemudian, nah, namun akhir-akhir ini juga gitu ya, perkembangan-perkembangan yang ada sekarang ini, otoritas perpajakan baik domestik maupun internasional ini mulai menyasar pada praktik akumulasi penghasilan residual tadi, misalnya pemberian jasa oleh perusahaan di Swiss, kemudian pemberian manfaat aset tidak berwujud atau pembayaran royalti kepada perusahaan-perusahaan yang ada di katakanlah di Malta atau di Irlandia dan lain sebagainya. Ini mulai dikritisi juga oleh otoritas pajak. Cara menyerangnya adalah dengan argumen substance over form gitu ya, bahwasanya transaksi itu harus mengedepankan substansi ekonomiknya dulu dibandingkan formalitasnya. Ini bisa di approach atau dipahami dari sinkronisasi antara transaksi dengan fungsi aset dan risiko yang berkaitan dengan penciptaan nilai. Jadi untuk transaksi-transaksi yang melibatkan akumulasi penghasilan residual ke negara-negara pajak rendah tadi itu ya, sekarang sudah mulai ditinggalkan juga nih, karena otoritas pajak itu minta agar transaksi-transaksi jasa, kemudian pembayaran royalti dan pembayaran bunga itu memang harus sesuai dengan fungsi aset dan risiko yang seharusnya memang diasumsikan dan dialokasikan sewajar-wajarnya. Nah, sinkronisasi VAR ini mengharuskan bahwasanya perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dengan kontribusi nilai yang tinggi. Dengan adanya perkembangan itu tadi ya, BEPS tadi itu, yang dulunya perusahaan-perusahaan multinasional itu memusatkan pemberian jasa, kemudian pemberian manfaat aset tidak berwujud, dan pendanaan itu kepada negara pajak rendah atau surga pajak, meskipun sebenarnya negara-negara surga pajak itu nggak ngelakuin apa-apa, atau bahkan negara-negara tersebut tidak ada operasi sama sekali, kecuali cuma ada kotak surat seperti itu. Itu mulai ditinggalkan, berarti seperti itu ditinggalkan, tapi yang sekarang mulai berkembang adalah para multinational companies itu secara serius atau secara substantif itu melakukan kegiatan usaha di negara-negara dengan fasilitas pajak yang agresif itu, dia benar-benar melakukan kegiatan penciptaan jasa, kemudian penciptaan aset tidak berwujud, pengelolaan keuangan, agar fungsi aset dan risikonya itu sesuai atau wajar gitu ya, dilihat dari sudut pandang arm's length principle atau prinsip kewajaran dan kewajiban usaha. Nah, ini menimbulkan bahwasanya optimalisasi PPh terutang global itu melibatkan pergeseran gitu ya, dari praktik penyesuaian atau manipulasi transaksi yang bersifat artifisial menjadi transaksi yang bersifat substantif. Benar-benar ada kegiatannya di negara surga pajak tersebut. Nah, kalau risiko yang sudah dianalisis itu berhasil dikelola dengan baik, kemudian perusahaan sudah merumuskan
kebijakan transfer pricing-nya yang sesuai dengan dinamika kebijakan transfer pricing multinasional saat ini, kemudian perusahaan bisa memilih untuk menetapkan atau mengfikskan kebijakan transfer pricing itu dengan cara pengajuan advance pricing agreement. Namun, seperti yang nanti akan saya bahas lebih lanjut, advance pricing agreement ini meskipun bermanfaat, prosedurnya itu cukup ketat, pasti akan ada review terkait, khususnya terkait dengan transaksi-transaksi yang berisiko tinggi. Jadi tetap hati-hati gitu ya. Apabila mau melakukan transfer pricing yang berkaitan dengan rencana baca terkait dengan transfer pricing, memang cara yang paling baik itu adalah play safe dan sesuai dengan arm's length principle secara umum. Nah, tadi adalah bentuk-bentuk kebijakan perencanaan pajak secara material. Kemudian yang selanjutnya adalah perencanaan pajak formalnya. Kira-kira kebijakan perencanaan pajak formal yang berkaitan dengan TP itu apa saja ya? Jadi perusahaan setelah merumuskan kebijakan transfer pricing secara umum, kemudian menegosiasikannya dalam arm's length principle, hal lain yang perlu dikedepankan adalah aspek formalnya, pemenuhan aspek formal dari transfer pricing, karena regulasi mengenai transfer pricing itu semakin lama semakin ketat. Nah, ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pengelolaan terkait dengan ketepatan waktu dan kepatuhan berkaitan dengan reporting dan pembayaran. Nah, ini khususnya berkaitan dengan pelaporan SPT dan kepatuhan dalam menyampaikan lampiran-lampiran terkait dengan transfer pricing. Ya, khusus terkait dengan transfer pricing, ketika kita menyajikan SPT gitu ya, kita harus mengisi apa yang disebut dengan lampiran 3A, 3A1, dan 3A2. Ini harus diisi ketika kita mengisi SPT, sehingga apa yang kita sampaikan kepada Dirjen Pajak itu adalah SPT yang lengkap. Kemudian hal yang kedua adalah dokumentasi yang memadai. Ini juga harus dikelola sebaik mungkin gitu ya. Terutama untuk beberapa badan usaha yang terlibat dalam transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau terlibat dalam praktik transfer pricing, mereka perlu menyiapkan mungkin yang pertama adalah master file, kemudian local file, dan CBCR. Kemudian perusahaan mungkin juga perlu mendokumentasikan persetujuan APA jika memang ada. Kemudian langkah perencanaan pajak formal yang lainnya, yang ketiga adalah manajemen informasi. Yang pertama adalah pemisahan transaksi antara transaksi dengan pihak berelasi dengan pihak yang tidak berelasi. Jadi informasi yang berkaitan dengan dua hal tersebut itu bisa diidentifikasi kalau diminta. Ini perlu dilakukan berkaitan dengan pelaporan perpajakan ketika kita menyusun SPT gitu ya, maupun dalam pelaporan keuangan. Jadi dalam laporan keuangan seharusnya juga dipisahkan mana transaksi yang berkaitan dengan pihak dengan hubungan istimewa, mana yang dengan pihak independen. Langkah yang berikutnya adalah sinkronisasi informasi antara TP doc, yaitu master file, local file, dan CBCR dengan laporan keuangan dan SPT. Jadi pastikan bahwasanya 3 hal ini itu saling berkesinambungan dan tidak ada konflik atau ketidaksinkronan antara satu sama lain. Karena kalau ada salah satu unsur saja yang tidak sinkron kayak gitu, maka dianggap sebagai penyampaian informasi yang tidak benar. Itu akan ada banyak konsekuensinya. Misalnya ketika kita mau mengajukan APA gitu ya, kita memberikan TP doc, kemudian laporan keuangan dan SPT, tapi informasinya itu tidak nyambung, maka secara otomatis DJP akan menolak permohonan APA. Ya, terkait dengan API nanti akan saya bahas lebih lanjut di video yang terpisah. Nah, perencanaan pajak atau langkah-langkah perencanaan pajak yang spesifik pada kasus transfer pricing antara lain adalah pengajuan advance pricing agreement dan manajemen advance pricing agreement gitu ya, setelah dilakukan
persetujuan. Dan yang kedua adalah pengelolaan dokumentasi penentuan harga transfer atau TP-Doc serta CBCR. Nah, ketentuan mengenai Advance Pricing Agreement ini diatur lebih lanjut dalam PMK nomor 22 tahun 2020. Mungkin akan berubah seiring berjalannya waktu gitu ya. Setelah untuk TP Documentation dan CBCR itu diatur lebih lanjut dalam PMK nomor 213 tahun 2016. Baik, itu tadi video penjelasan dari saya. Semoga video penjelasan ini bermanfaat buat kalian yang menonton video ini. Jangan lupa untuk cek video-video yang saya berikan pada channel ini. Semoga video yang saya berikan kepada kalian bisa bermanfaat, khususnya bagi kalian yang ingin belajar lebih lanjut mengenai pajak dan manajemen perpajakan. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih telah menonton video ini.